Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada presentasi hari ini. Kenalkan, nama saya Adam Arya Gunahandoyo yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi pengutipan dan perujukan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan pada Bapak dosen anggota dari presentasi hari ini, yaitu ada Helmi Della Alfiatus, lalu ada Putri Dewi Santika, ada saya, ada Maria Handoyo, lalu ada Rizky Kurniawan, ada Zayan Aurelia, ada Ayunda Ramadhani, ada Diva Revalina Salsabila, lalu ada Rizky Afida Putri. Selanjutnya, kita akan mulai masuk kepada sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Yaitu ada materi tentang kutipan yang akan dibacakan oleh Rizky Afida Putri. Silakan Rizky Afida. Terima kasih Adam. Perkenalkan, nama saya Rizky Afida Putri dari NIM 230406742287. Next. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kutipan. Pengutipan adalah proses cara mengutip sebuah atau beberapa pendapat dari sumber lain untuk digunakan sebagai data pendukung sebuah tulisan. Pengutipan ialah proses cara mengutip sebuah atau beberapa pendapat. Pengutipan berasal dari kata kutip yang merupakan turunan dari kata mengutip. Artinya, mengambil perkataan atau kalimat dari buku dan sebagainya, mengumpulkan dari berbagai sumber. Sedangkan kutipan dalam bidang linguistik berarti pengambilan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ada fungsi kutipan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Helmi Della Alfiatus Solihah dengan NIM 23040674279. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi kutipan. Next. Seperti yang dijelaskan di PPT, fungsi kutipan ada dua, yaitu sebagai pendukung opini penulis dalam memperkuat pendapat. Di sini yang dimaksud adalah penulis biasanya menggunakan kutipan untuk menjadi bukti tentang keakuratan pendapat yang disampaikan. Dan yang kedua, yaitu untuk menentukan kadar keobjektifan sebuah tulisan. Yaitu keobjektifan yang dimaksud adalah penyajian tulisan yang menghindari dominasi pendapat pribadi yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Jadi, dengan adanya kutipan, pendapat pribadi tersebut dapat didukung dengan pendapat orang lain. Untuk materi selanjutnya, bisa dijelaskan? Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan Nurmansyah dengan NIM 23040674283. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kutipan. Jenis-jenis kutipan itu ada 8, yaitu yang pertama kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pernyataan atau pendapat orang lain yang diambil sesuai dengan teks aslinya. Teks kutipan langsung bersifat otentik dan tidak boleh diubah sesuai keinginan penulisnya atau sama seperti aslinya. Yang kedua, kutipan tak langsung. Kutipan tak langsung adalah kutipan yang ditulis oleh penulis dengan mengadopsi pendapat orang lain yang dikutip dari sumber tertentu. Yang ketiga, kutipan pendek.
Kutipan pendek adalah pendapat atau pernyataan yang diambil dalam sumber tertulis dengan jumlah kata kurang dari 40 atau kurang dari 4 baris. Kutipan panjang yaitu pendapat atau pernyataan orang lain yang diambil dalam sumber tertulis dengan jumlah kata lebih dari 40 kata atau lebih 4 baris. Kutipan selanjutnya yaitu kutipan sumber depan. Kutipan sumber depan adalah kutipan yang penempatan sumber kutipan di depan teks kutipan. Sumber kutipan harus memenuhi 3 unsur, yaitu nama penulis buku, tahun terbit, dan halaman buku di mana kutipan itu diambil. Nama pengarang buku ditempatkan pada luar tanda kurung, sedangkan tahun terbit buku dan halaman ditempatkan pada tanda kurung seperti contoh tersebut. Next. Selanjutnya yaitu kutipan sumber belakang. Kutipan sumber belakang adalah kutipan yang penempatan sumber kutipan di belakang teks kutipan. Sumber kutipan harus memenuhi 3 unsur, yaitu nama penulis buku, tahun terbit, dan halaman buku di mana kutipan itu diambil. Pada kutipan sumber belakang, nama pengarang buku, tahun terbit buku, dan halaman buku ditempatkan di dalam tanda kurung semuanya. Nama pengarang dan tahun terbit dibatasi dengan tanda koma, sedangkan antara tahun terbit dan halaman buku dibatasi dengan tanda titik 2. Next. Kutipan dalam kutipan adalah kutipan yang diambil dari sumber utama. Nama teks yang diambil adalah teks kutipan dari sumber lain. Dengan kata lain, teks kutipan yang dikutip bukanlah karangan dari si penulis sumber utama, melainkan teks buatan orang lain yang dikutip oleh sumber utama. Next. Berikut adalah contoh teks kutipan dalam kutipan. Next. Yang terakhir yaitu kutipan dari 2 atau lebih sumber. Kutipan dari 2 atau lebih sumber adalah kutipan yang diambil untuk mendukung tulisan kita. Kita bisa saja bersumber dari buku yang berbeda. Misalnya, kita ingin mengutip tentang teknologi. Setelah kita di perpustakaan ternyata menemukan 2 atau 3 buku yang menjelaskan teknologi, maka kutipan tersebut merupakan kutipan dari 2 atau lebih sumber. Contohnya, seperti Harun dan Zurianto sepakat menyatakan bahwa endapan bisa berupa kristal atau kloid dan dapat dikeluarkan dari larutan dengan penyaringan atau pemusingan. Harun dan Zurianto itu berpendapat sepakat. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan tentang rujukan. Next. Rujukan merupakan sumber-sumber informasi atau media cetak dan media elektronik yang lebih digunakan untuk mendapat keterangan yang lebih banyak tentang sesuatu yang dirujuk. Rujukan atau biasa disebut daftar pustaka merupakan sumber informasi dari segi konsep, teori maupun petunjuk tertentu. Selain itu, rujukan juga dipakai untuk mendapat keterangan acuan atau referensi lainnya. Rujukan sendiri memiliki tujuan untuk mendapat keterangan yang lebih banyak mengenai sesuatu yang dirujuk dari rujukan tadi oleh pengarang ataupun pembaca, sehingga bisa memperdalam pengetahuan atau mengetahui seberapa banyak sumber informasi yang digunakan untuk melengkapi sebuah tulisan. Rujukan sendiri terbagi menjadi 2, yaitu daftar rujukan atau daftar pustaka.
Keduanya memiliki arti yang berbeda. Daftar rujukan ialah semua sumber informasi yang digunakan oleh penulis dalam memperkaya tulisannya dan digunakan oleh penulis dalam memperkaya tulisan-tulisan tersebut, lalu digunakan secara langsung atau dikutip dalam karya yang dibuat. Sedangkan daftar pustaka adalah sumber informasi untuk memperkaya pemahaman seorang penulis terhadap materi yang ditulisnya, namun tidak digunakan secara langsung atau tidak dikutip dalam tulisan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Zain Aurelia Nathaniela dengan NIM 2304067424. Di sini saya akan menjelaskan komponen rujukan. Komponen rujukan terdiri dari 5 hal, yaitu penulis, tahun sumber, judul sumber, kota tempat sumber diterbitkan, dan penerbit. Next. Yang pertama ada penulis. Ketentuan penulisan nama penulis sebagai berikut. Poin A, nama pengarang ditulis terbalik, yaitu nama belakang pengarang ditulis di depan, diikuti dengan tanda koma, lalu nama depan. Nama pengarang ditulis tanpa gelar atau titel apapun. Poin B, diperbolehkan menyingkat nama pengarang. Poin C, bila pengarangnya 2 orang, keduanya harus dicantumkan dan pengarang pertama ditulis terbalik, begitupun juga pengarang kedua ditulis terbalik. Poin D, jika pengarang lebih dari 2 orang, cukup pengarang pertama yang ditulis lalu diikuti tanda koma. Poin E, jika dalam daftar rujukan terdapat lebih dari 1 rujukan yang ditulis oleh seorang pengarang, setiap daftar rujukan harus mencantumkan nama pengarang. Poin F, jika pengarang merupakan editor atau penyunting, maka sesudah nama ditulis tanda kutip EDS atau tanda kutip penyunting di dalam kurung. Next. Yang kedua ada tahun sumber. Tahun sumber adalah waktu kapan buku sumber rujukan ditulis dan dipublikasikan. Ketentuan penulisan tahun buku sebagai berikut. Poin A, ditulis sesudah nama pengarang, lalu diakhiri tanda titik. Poin B, tidak boleh ditulis dalam tanda kurung. Poin C, jika rujukan tidak diketahui tahun terbitnya, maka ditulis dengan kata tanda kutip tanpa tahun. Next. Yang ketiga ada judul sumber. Ketentuan penulisan judul sumber pada daftar rujukan sebagai berikut. Poin A ditulis cetak miring atau italik atau di garis bawah bila diketik manual. Poin B, anak judul ditulis sesudah judul dan dibatasi oleh tanda titik 2. Poin C, judul seperti artikel, skripsi, laporan, penelitian ditulis di antara tanda petik. Poin D, keterangan menyertai judul, jilid, edisi, terjemah, ditulis sesudah judul dan diakhiri tanda titik. Khususnya karya terjemahan dilengkapi nama penerjemah. Poin E, jika judul rujukan berupa artikel yang terdapat dalam sebuah buku, majalah, dan media lain, ditulis di antara tanda petik dan dilanjutkan dengan pengarang, nama media atau buku tempat artikel itu dimuat, dan diakhiri tanda titik. Next. Yang keempat, ada kota tempat sumber diterbitkan. Ketentuan penulisan kota tempat di mana sumber rujukan diterbitkan sebagai berikut. Poin A, nama kota ditulis secara spesifik di mana sumber diterbitkan. Poin B, penulisan kota diakhiri tanda titik 2. Yang kelima, terakhir ada penerbit. Penerbitan adalah lembaga yang menerbitkan sumber rujukan. Selain itu, penerbitan juga bisa berupa nama percetakan yang mencetak sumber rujukan. Ketentuan penulisan penerbit adalah poin A, menulis lembaga penerbitan dengan lengkap. Poin B, menulis nama percetakan dengan lengkap. Poin C, tanpa diakhiri tanda titik. Next.
Ya, di situ ada contoh penulisan menurut komponen-komponen rujukan yang benar. Yang pertama ada Nalibroto, Kunti, 2005, wajah wayang kaum perempuan dan laki-laki, Palembang, PT3 Serangkai. Saya menjelaskan. Nama asli dari pengarang adalah Kunti Nalibroto. Jika ditulis dalam penulisan rujukan menjadi nama belakang Nalibroto, dibalik atau dipindahkan ke depan, dan diikuti nada koma. Lalu nama depan Kunti dipindahkan ke belakang lalu diberi tanda titik. Selanjutnya ada tahun sumber, atau tahun di mana buku sumber dipublikasikan. Tahun sumber ditulis setelah nama pengarang, lalu diakhiri tanda titik. Selanjutnya judul sumber. Judul sumber ditulis cetak miring, karena ini bukan termasuk judul artikel, skripsi, dan laporan penelitian, maka penulisannya tanpa disertai tanda petik. Setelah penulisan judul sumber dilanjutkan dengan penulisan kota tempat sumber diterbitkan. Nama kota ditulis secara spesifik dan diakhiri tanda titik 2. Yang terakhir, penerbitan. Seperti yang sudah saya jelaskan, penerbitan adalah lembaga yang menerbitkan sumber rujukan. Lembaga penerbitan harus ditulis lengkap tanpa diakhiri tanda titik. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ayunia Ramadhani Nuritasari dengan NIM 23040674285. Di sini saya akan menjelaskan penulisan daftar rujukan. Next. Yang pertama yaitu gaya bidang humaniora. Pemakaian tanda bacanya harus sesuai dengan kaidah dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dan yang perlu diketahui dan diingat bahwa angka tahun ditempatkan di belakang keterangan penerbit dan unsur-unsur pustaka dipisahkan oleh tanda titik. Yang kedua yaitu gaya bidang sains. Untuk gaya bidang sains, tahun terbit ditempatkan di belakang nama pengarang dan huruf kapital dipakai pada kata pertama judul. Kata lain selain nama diri ditulis dengan huruf biasa. Yang ketiga yaitu gaya kombinasi. Gaya kombinasi adalah penggabungan dari gaya humaniora dan juga gaya sains. Next. Selanjutnya yaitu contoh dari ketiganya. Yang pertama yaitu contoh gaya bidang humaniora, yaitu nama orang dengan huruf depan diberi huruf kapital, lalu pemisah unsur dengan tanda titik, dengan judul buku dapat dicetak miring, lalu tahun ditempatkan di terakhir. Yang kedua yaitu contoh bidang sains. Untuk contoh bidang sains, tahun ditempatkan di belakang nama penerbit, judul juga dicetak miring. Yang ketiga yaitu kombinasi antara gaya bidang sains dan juga humaniora, yaitu judul tidak dicetak miring. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Dewi Santika dengan NIM 23040674281. Saya akan menjelaskan tentang rujukan dari koran atau majalah. Next. Oke. Rujukan dari koran atau majalah adalah penulisan daftar rujukan yang berasal dari koran atau majalah. Tidak berbeda jauh dengan daftar rujukan yang berasal dari buku. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yakni 1. Nama pengarang ditulis paling awal lalu diikuti tanggal, bulan, dan tahun terbit. 2. Nama majalah ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama setiap kata dan ditulis miring. 3. Judul artikel ditulis di antara tanda petik 2. Contohnya, seperti yang tadi, namanya dibalik, jadi nama belakang yang ada di depan dan nama depan ada di belakang. Contohnya Fauzan, Ali, titik, 12 Juni 2000, titik, diberi tanda petik 2, krisis energi, dalam Jawa Pos halaman 4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu ada rujukan dari dokumen resmi pemerintah dan suatu lembaga. Rujukan ini diambil dari dokumen resmi pemerintah ataupun suatu lembaga. Next. Untuk cara penulisannya sendiri tidak jauh berbeda dengan rujukan-rujukan sebelumnya.
Poin pertama yaitu ada nama lembaga penanggung jawab ditulis paling depan. Kemudian yang kedua yaitu ada tahun. Yang ketiga ada judul karangan yang dicetak miring. Yang keempat ada nama tempat penerbitan. Dan yang terakhir ada nama lembaga yang bertanggung jawab atas penerbitan karangan tersebut. Seperti ada yang pada contoh, yaitu ada nama lembaga penanggung-jawaban tersebut, yaitu Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, titik, kemudian diikuti oleh tahun, 2003, titik, kemudian judul karangan yang dicetak miring, yaitu Pedoman Umum Pembentukan Istilah, lalu nama tempat kota penerbitan, yaitu di Bandung, kemudian ada nama lembaga yang bertanggung jawab atas penerbitan karangan tersebut, yaitu Irama Widya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Dela. Saya akan menjelaskan tentang rujukan dari internet. Rujukan dari internet terbagi menjadi 4, yakni rujukan dari internet berupa karya individual, berupa artikel jurnal, berupa bahan diskusi, dan yang terakhir berupa pos elektronika atau pos L pribadi. Saya akan menjelaskan tentang rujukan dari internet berupa karya individual. Yang perlu diperhatikan adalah nama pengarang ditulis seperti aturan bahasa cetak, diikuti tahun, judul artikel, nama jurnal, dengan dicetak miring, dengan diberi keterangan dalam kurung atau online, volume atau nomor, dan diakhiri dengan alamat sumber rujukan dengan disertai tulisan waktu pengaksesan dalam tanda kurung. Next. Yang kedua, rujukan dari internet berupa artikel jurnal. Nama pengarang ditulis seperti aturan bahasa cetak seperti yang tadi, diikuti tanggal, bulan, tahun, topik bahan diskusi dicetak miring dengan diberi keterangan dalam kurung atau online, volume dan nomor, dan diakhiri dengan alamat sumber rujukan dengan disertai keterangan waktu pengunduhan dalam tanda kurung. Next. Yang ketiga, rujukan dari internet berupa bahan diskusi. Tidak berbeda jauh dengan sebelumnya, namun ditambahi setelah tanda kurung online, kemudian diakhiri dengan alamat pos L, sumber rujukan dengan disertai keterangan waktu pengunduhan yang ditulis di antara tanda kurung. Next. Dan yang terakhir, yang keempat adalah rujukan dari internet berupa pos elektronika atau pos L pribadi. Penulisan di awal dengan nama pengiriman pos L jika ada, diikuti keterangan dalam kurung atau alamat pos L pengiriman. Kemudian tanggal, bulan, tahun, dan topik isi bahan atau dicetak miring, lalu nama yang dikirimi, email, dengan disertai keterangan dalam kurung, alamat pos L yang dikirimi. Itu dia yang dimaksud dengan rujukan dari internet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Diva Revalina Salsabila dengan NIM 23040674286. Next. Saya akan menjelaskan tentang catatan kaki. Catatan kaki ialah keterangan mengenai rujukan, kata, dan ungkapan di dalam teks yang dicantumkan pada margin bawah halaman buku untuk menambah referensi uraian dalam naskah pokok. Pada catatan kaki, terdapat singkatan-singkatan yang mempunyai fungsi tertentu. Singkatan tersebut berasal dari bahasa asing sehingga artinya perlu dipahami terlebih dahulu. Next. Singkatan-singkatan yang mempunyai fungsi tertentu. Yang pertama ada ibid. Singkatan dari ibidium artinya sama yang sudah disebutkan di atas. Dan yang kedua ada obsid, singkatan dari opere citato yang artinya karangan yang telah dikutip. Dan yang ketiga ada logsid, singkatan dari logo citato yang artinya pada tempat yang dikutip. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama ada catatan kaki berfungsi sebagai pemberi keterangan tambahan yang bersifat umum atau yang berasal dari sumber lisan. Dan yang kedua, catatan kaki ditempatkan pada bagian bawah halaman. Dan yang ketiga, nomor catatan kaki di dalam teks diletakkan langsung di belakang huruf terakhir. Pernyataan yang diberi catatan ditulis naik setengah spasi. Dan yang keempat, catatan kaki lebih dari 2 baris ditulis dengan 1 spasi. Next.
Contoh penulisan catatan kaki, yaitu dimulai dari nama akhir pengarang, judul rujukan, kota tempat, penerbitan, penerbit, tahun, dan nomor halaman. Berikut adalah contohnya. Yang pertama ada nama dulu, Khairil Anwar, dan yang kedua, debu campur debu. Setelah itu, kota penerbit. Setelah itu, tempat penerbit, tanggal tahun terbit, dan halaman. Sekian dari saya. Terima kasih. Lalu, di sini saya akan menyimpulkan atas presentasi yang telah kelompok saya jelaskan, yaitu tentang kutipan. Pengutipan berasal dari kata kutip, turunan dari kata mengutip, yang berarti mengambil perkataan atau kalimat dari buku dan sebagainya. Mengumpulkan dari berbagai sumber, pengutipan dapat diartikan sebagai proses cara mengutip sebuah atau beberapa pendapat dari sumber lain untuk digunakan sebagai data pendukung sebuah tulisan. Kutipan ada dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah pernyataan atau pendapat orang lain yang diambil sesuai dengan teks aslinya. Kutipan tak langsung merupakan kutipan yang ditulis oleh penulis dengan mengadopsi pendapat orang yang dikutip dari sumber tertentu. Kutipan pendek adalah pendapat atau pernyataan orang lain yang diambil dalam sumber tertulis dengan jumlah kata kurang dari 40 kata atau kurang dari 4 baris ketikan. Kutipan panjang adalah pendapat atau pernyataan orang lain yang diambil dalam sumber tertulis dengan jumlah kata lebih dari 40 kata atau lebih dari 4 barisan ketikan. Rujukan berarti sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, acuan, referensi, sumber informasi yang dapat dijadikan rujukan adalah sumber tertulis yang memiliki sekurang-kurangnya 5 unsur, yaitu nama penulis, tahun penerbit, judul, kota tempat penerbitan, dan nama penerbitnya. Catatan kaki ialah keterangan mengenai rujukan, kata, dan ungkapan di dalam teks yang dicantumkan pada margin bawah halaman buku. Biasanya dicetak dengan huruf lebih kecil dibandingkan huruf di dalam teks untuk menambah referensi uraian dalam naskah pokok. Sekian dari kesimpulan yang telah saya jelaskan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan saya. Terima kasih. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dosen. Dengan ini, presentasi kelompok saya hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.